Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholawat dulu. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita baca surah Al-Fatihah, mudah-mudahan barokah Al-Fatihah. Ilmu yang kita kaji betul-betul ilmu yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan memantapkan akidah kita dalam kajian tauhid ini. Juga yang kurang sehat baik di rumah maupun di rumah sakit, ya, baik itu Ibu Hajah Tini maupun Ibu Hajah Aam yang kurang sehat, dan semua jamaah kita yang dalam keadaan kurang sehat, ya, mudah-mudahan termasuk Ibu Hajah Ruqayyah, mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang meninggal dunia juga mudah-mudahan ahlil khair min ahlil jannah. Yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang belajar putra-putri kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita, jamaah kita sukses belajar. Yang sedang berjuang jalan Allah khususnya untuk pesantren Darus Sholihin, mudah-mudahan perjuangan dimudahkan, dan yang wakaf yang warjariyah berinfak mudah-mudahan dibalas berlipat ganda oleh Allah. Dan COVID-19 juga Omikron mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah. Bi barakatumil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita Kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idhahil Aqidatil Islamiyah, sekarang pada halaman halaman 6, yaitu pada paragraf kaifal i'tiqadu bi ilmillahi ta'ala. Ya, ikuti oleh semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifal i'tiqadu bi ilmillahi ta'ala
huwa an na'taqida anna Allah ta'ala mausufun bil ilmi wa annahu bi kulli syai'in alim ya'lamu al asya'a kullaha zahiraha wa batinaha wa ya'lamu adada habbati ramli kalau kayak iya itu sebenarnya ba, coba nanti maknanya lain. Habbati ramli wa adada qataratil matari wa awraqis syajari wa ya'lamu sirra wa akhfa la takhfa alaihi khafiyatun wa ilmuhu laisa bimuktasabin bal ya'lamul asya'a fil azali qabla wujudiha. Mari kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifal i'tiqadu, bagaimana keyakinan, bi ilmillahi ta'ala, dengan ilmunya Allah ta'ala, dengan pengetahuannya Allah ta'ala. Wa, dia itu an na'taqida, bahwa kita harus berkeyakinan annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala mausufun, disifati, bil ilmi, dengan ilmu. Mausufun, disifati, bil ilmi, dengan ilmu. Wa annahu, dan bahwasanya Allah ta'ala bikulli syai'in, dengan setiap sesuatu, alimun, maha mengetahui. Alimun, maha mengetahui. Ya'lamul asya'a, mengetahui perkara-perkara, kullaha, keseluruhannya, zahiraha, yang nampaknya, wa batinaha, dan yang tidak nampaknya. Wa ya'lamu, dan mengetahui adada habbati ramli, adada hitungan, habbati ramli,
biji-biji pasir. Habbat ini jamak dari habbatun. Kalau habbatus sauda kan biji yang hitam. Jadi habbat jamaknya, biji-biji, ar-romli itu pasir. Biji-biji pasir artinya jumlah pasir yang ada di dunia ini berapa jumlahnya Allah Ta'ala tahu. Wa adada qotorotil matori, dan bilangan tetesan-tetesan hujan. Ada hujan di Depok, kira-kira berapa triliun tetes? Allah tahu. Wa auraqis syajari, dan daun-daun pohon, jumlah daun-daun yang ada di pohon. Auraq itu artinya daun-daun, syajar ini pohon. Wa ya'lamu, dan mengetahui as-sirra, yang rahasia, wa akhfa, dan yang tersembunyi. Rahasia dan yang tersembunyi. La tahfa, dan tidak ada yang tersembunyi alaihi atasnya, khafiyatun, sesuatu yang tersembunyi. Ya, tidak tersembunyi atasnya, atas Allah, khafiyatun, sesuatu yang tersembunyi. Wa ilmuhu, dan ilmunya Allah, laisa bimuktasabin, bukanlah hasil usaha. Laisa bimuktasabin, bukanlah hasil usaha. Bal ya'lamul asya'a, akan tetapi mengetahui perkara-perkara itu, mengetahui perkara-perkara itu fil azali, di alam azalnya. Qabla wujudiha, sebelum adanya perkara-perkara itu. Qabla wujudiha, sebelum adanya perkara-perkara itu. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, kita uraikan setelah diterjemahkan. Pelajaran akidah kita, tauhid kita pada hari ini mengenai al-i'tiqad bi ilmillahi ta'ala, keyakinan dengan ilmunya Allah Ta'ala. Kita tentunya kalau baca Al-Quran tahu bahwa ada ayat innallaha bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala terhadap sesuatu maha mengetahui. Berarti Allah Ta'ala punya sifat ilmu, punya pengetahuan. Nah, bagaimana akidah kita terhadap ilmunya Allah? Harus diyakini bagaimana? Jawabannya huwa, yaitu anna taqida, kita harus yakin annallaha ta'ala mausufun bil ilmi, Allah Ta'ala itu disifati dengan ilmu. Wa annahu bikulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala itu terhadap sesuatu, segala sesuatu maha mengetahui. Bukan hanya sekedar tahu, tapi maha mengetahui. Hebat. Ya'lamul asya'a kullaha zahiraha wa batinaha, Allah Ta'ala mengetahui perkara-perkara itu zahir dan batin. Yang nampaknya, yang tidak nampaknya Allah Ta'ala tahu. Ya, beda dengan kita manusia biasa, yang kita ketahui kan yang nampaknya aja di hadapan kita. Tapi yang di dalam, misalnya di dalam mobil,
di dalam rumah, di dalam kantor, di dalam masjid. Kita nggak tahu kalau pintunya ditutup. Allah Ta'ala itu tahu, mau yang nampak maupun yang tidak nampak. Wa ya'lamu adada habbati romli, dan mengetahui sejumlah bilangan biji-bijian pasir. Bedanya antara habat dengan hayat, itu kalau hayat itu artinya ular, mufradnya hayatun, tasniahnya hayatani atau hayataini, kemudian jamaknya hayatun, itu ular-ular. Misalnya ketika cerita Nabi Musa alaihissalam disuruh melontarkan tongkatnya di hadapan Fir'aun, akhirnya jadi ular. Allah berfirman, fa'alqa asahu fa idza hiya hayyatun tas'a. Nabi Musa fa'alqa asahu, setelah melemparkan ke tongkatnya, fa idza hiya hayyatun tas'a, ternyata tongkat itu menjadi ular. Tas'a itu yang bisa kesana kemari berjalan dengan lancar, dengan cepatnya, karena ularnya masih kecil. Ini juga sebagai informasi kepada Bapak Ibu bahwa di dalam Al-Quran ada ayat dalam surah Al-A'raf, fa'alqa asahu fa idza hiya su'banum mubin. Setelah dilemparkan ke tongkatnya, ternyata oleh Nabi Musa, ternyata tongkatnya itu menjadi ular yang besar. Ya, dalam surah Al-A'raf. Tapi kalau dalam surah Toha, fa idza hiya hayyatun tas'a, hayatun, ular kecil. Nah, sehingga ada yang menarik ketika saya menyusun sebuah disertasi untuk gelar doktor di bidang tafsir hadis, tepatnya tahun 2008 yang lalu, termasuk dari kurang lebih 30 pasangan ayat yang dikesankan kontradiktif antara satu dengan yang lain. Nah, di antaranya ayat yang berkaitan dengan masalah tongkat Nabi Musa ini, ketika jadi ular. Menurut ayat Al-Quran surah Toha, fa'idha hiya hayyatun tas'a, berarti ular yang dilemparkan oleh Nabi Musa itu adalah ular kecil, karena digunakan hayyatun, jamaknya hayyatun. Nah, sementara dalam surah Al-A'raf, fa'alqa asahu fa'idha hiya su'banun mubin, setelah dilontarkan tongkatnya, ternyata tongkatnya menjadi ular yang besar menggunakan su'ban, bukan hayyatun. Sehingga kesan yang dikesankan kok ayat Quran dengan ayat Quran sendiri bertentangan, karena antara benda yang kecil dengan benda yang besar kan tidak sama, tidak bisa disatu. Ini bagaimana? Makanya ada seorang orientalis dari Rusia yang berkata bahwa saya ragu Al-Quran ini wahyu dari Allah, dari Tuhan. Kenapa? Karena saya melihat antara ayat satu dengan yang lain kok bertentangan. Kalau seandainya Quran ini bersumber dari Allah, dari Tuhan, tentu tidak akan bertentangan, kata si Klemovit dari Rusia, orientalis. Akhirnya waktu itu tahun 2008 yang lalu, kan udah 2022 ya. Jadi doktor saya dalam bidang tafsir hadis ini sudah cukup lama, masih ingat dikukuhkan itu tanggal 7 Februari 2008. Sekarang udah 2022. Nah, udah berapa tahun, Bu? 16 tahun. Hah? 14. 2022 diambil 8. Jadi 14 tahunan yang lalu. Ya, maka wajar kalau sedang proses istilahnya proses ya, profesornya, karena sudah lama doktornya. Mudah-mudahan segera, amin ya Allah ya Rabbal. Nah, jadi ceritanya ketika kita mau nyusun disertasi itu kan untuk S1 namanya skripsi karya ilmiah, untuk S2 namanya tesis. Nah, untuk S3 ini gelar doktor namanya disertasi. Nah, ketika membuat disertasi itu saya usulkan untuk membuat judul disertasi dengan judul upaya klarifikasi ayat-ayat Al-Quran yang terkesan kontradiktif, kajian tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Ar-Razi. Dan alhamdulillah
diterima sehingga kita bahas dengan referensi kitab tidak kurang 100 kitab kita kumpulkan untuk jadi bahan referensi, rujukan. Dan alhamdulillah dinyatakan lulus ya. Tanggal 7 Februari 2008 yang lalu. Nah, di antara yang kurang lebih 30 pasangan ayat itu adalah antara terkesan kontradiktif antara surah Toha dengan surah Al-A'raf. Karena dalam surah Toha objek yang sama yakni tongkat dikatakan hayyatun tas'a, ular yang kecil sehingga bisa kesana kemari karena kecilnya sehingga lincah. Sementara dalam surah Al-A'raf faidah hiya su'banun mubin, ularnya itu besar sehingga susah untuk istilahnya berjalan. Karena kan kayak pohon kelapa, bagaimana? Agak susah, istilah di Sundanya gubai geboy ya. Beda dengan waktu kecil kayak belut ya. Kalau kayak belut kan kecil, kesana kemari bisa. Nah, ternyata setelah kita teliti antara ayat satu dengan ayat yang lain ini tidak bertentangan, karena mustahil Allah yang berfirman dalam sama-sama dalam Quran yang sama masa ada bertentangan, padahal yang berfirmannya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya oleh ulama dijelaskan bukannya bertentangan, akan tapi ini proses. Jadi ketika awal dilempar itu ularnya masih kecil dulu ya. Nah, sementara setelah dilemparkan lama-lama membengkak akhirnya menjadi besar, menjadi su'ban yang tadinya hayyatun ya. Jadi hayyat ini adalah jamak dari hayyatun, artinya ular. Ingat kalau habbatun artinya biji, artinya biji. Jadi ada habbatus sauda, jintan, itu kan biji-bijian yang berwarna hitam itu. Namanya habbatus sauda ya. Nah, di sini habbat yang cocoknya. Bukan hayyati romli, ular-ular pasir. Akan tapi biji-biji pasir. Jadi wa ya'lamu adada habbati romli, dan Allah mengetahui hitungan, bilangan biji-bijian pasir yang ada di dunia. Kalau misalnya Ustazah Hajah Zubaidah disuruh ngitung pasir yang ada di Depok, ya kira-kira siap nggak? Ya di Depok aja udah repot, apalagi se-Indonesia, apalagi sedunia. Ya, berapa jumlah pasir butiran-butirannya? Nah, bagi Allah Ta'ala itu mudah untuk mengetahui sekian miliar, sekian ton dan sebagainya. Ditambah lagi wa adada qataratil matar. Allah juga mengetahui sejumlah tetesan-tetesan hujan. Kalau kita kan ketika ada hujan berapa kali netes ya, hujan di Depok ini ketika sore kemarin. Ya nggak tahu karena kan nggak ngitung dan juga ngitungnya ya. Iya nggak bisa. Bagi Allah Ta'ala itu seluruh dunia tahu berapa miliar tetes. Ditambah lagi wa auraqis syajar, pepohonan yang ada di daun-daun yang ada di pepohonan di dunia ini ada berapa triliun jumlah. Bukan hanya di Depok saja ya, kecil Depok. Bukan hanya di Jawa Barat atau di Indonesia aja. Ini di seluruh dunia, dari mulai Masyrik sampai ke Maghrib, dari Maroko sampai ke Maroke, dari Chili sampai Cililitan, dari Den Haag sampai ke Depok. Ya. Sampai ke Depok Allah Ta'ala tahu. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, juga mengetahui yang rahasia, yang tersembunyi bagi Allah itu mudah. Bagaimana kita ngumpet di mana aja tetap Allah tahu. La tahfa alaihi khafiyah, tidak ada yang samar. Sesuatu yang samar pun kalau bagi kita kan kadang-kadang ada yang kurang jelas karena kejauhan. Bagi Allah enggak ada istilahnya kejauhan ini, enggak tahu. Wa ilmuhu la yasabi muktasab, dan ilmunya Allah Ta'ala itu bukan hasil usaha. Kalau kita kan bisanya ilmu nahu, bisanya ilmu shorob, ilmu fikih, usul fikih, ilmu hadis, ilmu mustahil hadis,
ilmu tauhid, ilmu tajwid, ilmu qiraat, ditambah lagi ilmu usul fikih, ditambah lagi dengan ilmu tafsir, ditambah lagi dengan ilmu hadis, ditambah lagi ilmu balaghah, ma'ani, badi, bayan, ilmu mantik, ilmu faraid, ilmu falak, ilmu lughah, ilmu tarikh. Itu kan hasil kita usaha, istilahnya thalabul ilmi, mencari. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca brosur di pesantren yang saya tulis di pesantren, itu brosurnya berkaitan dengan profil pimpinan pesantren, yakni saya sendiri, itu tidak kurang 8 pesantren. Bahkan untuk mencari mengambil sanad bacaan Quran itu saya harus ke Banten, ya, itu sampai 9 pesantren. Berarti kan ada usaha, tidak pasif diem aja ingin punya ilmu. Kalau misalnya diem aja ingin punya ilmu nahwu shorof, ingin punya ilmu fikih atau ilmu tauhid, ilmu hadis, diem aja di rumah, ini kayaknya kalau kita nggak ada usaha seperti itu kayaknya susah, ya susah untuk mendapatkan ilmu tadi. Bahkan ada pepatah dalam bahasa Arab yang mengatakan laukanal ilmu yudraku bil muna ma yabqa fil bariyati jahilun. Sekali lagi ada pepatah yang sangat bagus, bahkan karena bagusnya saya masukkan ke dalam Al-Hikam fil Mahfuzat, karya kitab saya yang bahasa Arab, sehingga kita masukkan dengan ungkapan laukanal ilmu yudraku bil muna ma yabqa fil bariyati jahilun. Kira-kira Ibu Zubaidah sudah paham maksudnya? Pepatah tadi bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi makalah, ini ucapan ulama. Sekali lagi ucapannya laukanal ilmu yudraku bil muna ma yabqa fil bariyati jahilun. Saifuddin udah paham terjemahnya? Belum. Ibu udah paham? Belum. Artinya laukanal ilmu yudraku bil muna, seandainya ilmu itu bisa dijangkau, bisa diraih dengan hanya sekedar angan-angan, ma yabqa fil bariyati jahilun, niscaya tidak akan ada yang tersisa di muka bumi ini seorang pun yang bodoh. Kalau ilmu itu bisa diraih dengan hanya sekadar angan-angan. Misalnya kita ingin pintar jadi ahli tafsir, cuman menghayal aja, misalnya ya Allah saya ini ingin jadi ahli tafsir ya Allah, misalnya di kamar sendirian ngomong begitu. Kalau misalnya cukup dengan hanya bercita-cita aja ingin sesuatu tanpa belajar, ya tentu di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang bodoh. Karena setiap berangan-angan jadi, setiap berangan-angan jadi. Itu dan ini nggak ada. Ya. Jangankan katakanlah orang-orang anak orang biasa, bahkan anak seorang kiai pun kita melihat tidak otomatis bapaknya seorang doktor, seorang profesor, seorang kiai haji, enggak otomatis anaknya juga pinter kayak bapaknya. Itu enggak seperti itu. Biasanya anaknya pinter kalau belajar kayak bapaknya. Artinya kalau anaknya enggak belajar, ya tetap aja sama dengan anak yang bukan kiai aja. Karena yang namanya ilmu itu biasanya bimuktasab, ya, dengan hasil usaha. Dan dalam hadisnya juga kan thalabul ilmi fardhatun, mencari ilmu adalah wajib. Berarti thalab itu artinya ada usaha. Ada usaha mencari. Jadi kalau enggak ada usaha, agak repot. Ya, memang ada, kita dengar ada istilah ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang Allah berikan kepada seseorang tanpa usaha, jadi langsung pintar. Cuma itu jarang sekali terjadi. Mungkin 1 juta orang, 1 orang lah yang diberi oleh Allah langsung pintar tanpa ngaji, tapi bisa begitu. Nah itu memang kadang-kadang ada terjadi, cuman jarang. Biasanya yang pintar itu hasil usaha, hasil belajar, ya. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu, saya ketika menghafal Alfiah itu sampai gempor-gempor,
2 bulan lamanya nggak bisa jalan kaki, ya karena kaki ini menjadi kaku, nggak bisa jalan. Akibat mungkin terlalu banyak duduk di pagi hari, ya karena saya waktu mondok itu punya janji sama pribadi. Janjinya bahwa karena untuk menjadi orang alim itu syaratnya harus ngerti ilmu nahwu shorof, terutama yang paling puncaknya di dunia pesantren itu namanya Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik itu artinya Alfiyah itu dari kata alfun, yakni kurang lebih 1000 bait harus hafal. Dari mulai qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bilafdin munjazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi, sampai bait yang terakhirnya wa alhil guril kiromil bararah wa sabihil muntakhabinal hiyarah. Itu harus hafal semua kalau ingin menjadi ahli ilmu agama yang mantap. Nah, saya tertarik karena punya guru yang hafal alfiyah bagus. Akhirnya saya menghafal dan janji sama diri sendiri. Janjinya ketika habis pengajian subuh, kiai yang ngajarin kitab tadi sudah pulang. Kebetulan ngaji subuh itu tempatnya di masjid, ya. Jadi beberapa tempat di pesantren itu tempat pengajian dan gurunya berbeda-beda. Ini guru sepuh ngajarnya di masjid, sehingga di masjid kan ada namanya mimbar gitu. Nah, jadi ketika gurunya sepuh tadi sudah pulang dari masjid, pulang ke rumah, dan teman-teman sudah pada pulang dari masjid karena mau sarapan dan sebagainya, saya janji sama pribadi itu, janjinya saya tidak akan sarapan, saya tidak akan makan minum, saya tidak akan bercanda atau ngobrol dengan teman dan yang lain-lain, aktivitas yang lain, kecuali saya harus hafal dulu 10 bait setiap pagi habis ngaji subuh di masjid ini. Akhirnya saya nyelinap ke mimbar yang ada di mihrab itu, kan ada sedikit tersembunyi, ya. Jadi orang lain ketika lewat-lewat itu enggak, dan saya tidak nyaring ketika membacanya, ya. Jadi hanya kedengaran sendiri aja. Karena selalu kalau nyaring nanti ada teman yang menggoda, akhirnya menjadi buyar lah konsentrasi itu. Nah, jadi setiap pagi itu kita duduk sila menghadap kiblat, menghafal alfiyah yang 1000 bait. Sehingga saya hitung 2 bulan 20 hari itu alhamdulillah bisa tamat, bisa selesai menghafal. Nah, jadi karena setiap hari duduk terus cukup lama, kesehatan kurang terjaga, akhirnya penyakit panas dan kaki menjadi lemes. Akhirnya ya oleh kakak dijemput, ya, dari pondok itu sampai ke pasar tempat mobil umum, ya. Dulu belum punya mobil, ya. Jadi orang tua juga nggak punya mobil. Ke tempat mobil umum tuh kira-kira 1 kilo. Akhirnya digendong untuk ke mobil umum. Dari mobil umum ke rumah juga kena hujan, belum ada aspal lagi, tahun 70-an. Akhirnya jadi pakai sepeda aja, gendong-gendong. Itu sampai 2 bulan kita sambil terapi, sambil belajar. Artinya apa? Artinya ketika kita mau berilmu itu, mau punya ilmu, ternyata enggak ongkang-ongkang kaki, tapi harus ada upaya, harus ada usaha. Orang kadang-kadang melihatnya sekarang pakai Dimyati ini bagus, ya, hafalannya gini. Enggak tahu jerih payahnya ketika kita waktu belajar. Ibaratnya katanya kalau melihat padi itu, orang melihatnya ketika sudah menguning aja, wah bagus ya.
padi ini menguning gitu, indah. Tapi enggak tahu ketika membajak tanahnya bagaimana belepotannya, mereka enggak tahu. Padahal susah payah dulu istilahnya belajar. Nah, alhamdulillah karena ada istilah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, dulu kita sakit dulu, payah dulu sampai 2 bulan nggak bisa jalan juga, gempor istilahnya, ya. Sampai orang tua bapak ini kan di depan rumah itu ada pohon asem yang cukup gede, Pak Sepudin, cukup gede ya, kan udah puluhan tahun saya juga lahir sudah ada pohon asem itu. Nah, di depan rumah itu ada pohon asem. Nah, supaya saya bisa jalan kaki ini, jadi bapak bikin pakai bambu kayak bagaimana, kayak anak bayi baru mau jalan ya, pakai bambu kita jalan sambil megang-megang si bambu di dekat pohon asem tadi setiap pagi itu, supaya dilatih kaki kita berjalan ya. Karena orang tua sayang sekali dan memang tercurah ke saya karena saya anak bungsu dari 5 bersaudara ini. Tujuan atau harapan orang tua ke saya untuk menjadi orang alim ya, sampai hafal alfiah itu karena kan menunjukkan bahwa anaknya ini serius. Makanya bagaimana supaya sembuh dan bisa belajar lagi dengan baik. Begitu. Nah, ini kita alhamdulillah merasakan jerih payah tadi waktu kita belajar. Nah, sekarang istilahnya tinggal menikmati hasil belajar yang tadi kasab ya, usaha. Namun bagi Allah Subhanahu wa taala, wa ilmu laisa bimuktasab, ilmunya itu bukan hasil usaha. Ya, namanya Allah taala pinter aja ya. Bal ya'lamul asya fil azali qabla wujudiha. Allah taala itu tahu segala perkara itu di alam azali, alam dulu sebelum adanya perkara sudah tahu. Itulah bedanya Allah sebagai khalik, pencipta, dan kita sebagai makhluk yang dicipta. Tentu tidak sama. Seperti misalnya ibu yang membuat comro, antara ibu dengan comro yang dibuatnya jelas enggak sama. Betul? Itu antara Allah dengan kita tidak sama. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada serupa dengan sesuatu. Ilmunya juga beda dengan kita kalau kita terbatas. Bahkan Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra dengan tegas menyatakan, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wa ma utitu minal ilmi, dan tidaklah kalian diberi dari ilmu illa qalila, kecuali hanya sedikit. Berarti ilmu kita walaupun hebat dalam nahwu sorofnya, fikihnya, usul fikihnya, hadisnya, mustalah hadisnya, ditambah ilmu tauhidnya, balaghahnya, ma'ani, badi, bayan, mantap sekali. Tapi dibandingkan dengan ilmu Allah, ilmu kita enggak ada apa-apa. Karena qalil, little bahasa Inggris, kecil, dikit sekali. Makanya enggak boleh sombong ya dengan ilmu, dengan jabatan dan yang lain-lain. Hanya Allah lah yang maha besar. Demikian materi kajian kita, tauhid kita, insya Allah pada bulan yang akan datang. Karena ilmu tauhid ini rutinnya pada Senin ketiga, jadi berarti sebulan sekali. Bulan yang akan datang yakni bulan Maret, insya Allah kita akan bahas kaifal i'tiqadu bi qudratillahi ta'ala. Insya Allah. Sebelum diakhiri dengan doa, barangkali di antara bapak atau ibu ada yang penting untuk dimuzakarahkan, didiskusikan. Jangan sungkan-sungkan, Bu, untuk ditanyakan aja supaya ilmu bapak ibu ini tambah luas, tambah dalam. Ustazah Zubaidah silahkan ditanyakan. Ya.
Ya. Baik. Mas Sapudin ada yang ditanyakan? Bagaimana? Kalau orang melaksanakan sholat sunat Isra, Ya. waktunya saat syuruk Ya. itu ada jangka waktunya nggak, waktu syuruk dengan saat melakukan sholat sunat Isra? Antara syuruk dengan saat isyraq. Waktu syuruknya dengan sholat sunat Isra itu ada waktunya atau tidak? Baik. Ada 2 pertanyaan. Yang lainnya ada pertanyaan lagi atau cukup 2? Ya, kalau nggak ada berarti ada 2 pertanyaan yang bagus untuk kita bahas di dalam kesempatan pengajian kali ini. Yang pertama mengenai kiat-kiat hafal Al-Quran. Karena Ibu Ustazah Zubaidah tadi merasa kagum, merasa terpesona dengan melihat di YouTube ya, ada anak-anak kecil yang sudah hafal Quran. Bukan hanya hafal saja ayatnya, tapi bisa menunjukkan juga letak-letaknya di mana baris keberapa, kemudian juga setelah baris halaman sekian coba buka, bisa membaca dengan baik. Sebagai informasi bahwa saya sendiri telah menyaksikan, bahkan ada 2 anak laki-laki, nama yang pertama Ahmad, yang kedua Kamil, itu dari Jogja ya, yang dipimpin oleh pengasuh ya pesantrennya, namanya Pak Ike Mutakin ya. Kebetulan dengan saya sudah ketemu, baik itu anaknya maupun gurunya atau kiainya, ketika diundang oleh PTNRA ya, PTNRA Nurima Al-Wali yang ada di Buncit Raya. Bahkan karena Ibu Hajah Irmawati sebagai presiden direkturnya merasa kagum sama 2 anak yang hafal Quran dengan bagus itu, sehingga dikasih hadiah umroh ya. Artinya rasa kagum tadi oleh PTNRA Ibu Irmawati dikasih hadiah umroh, sehingga saya sebagai pembimbing umroh dan sekaligus yang dipandang sebagai hafiz Al-Quran 30 juz karena lulusan PTIQ, diminta untuk menyimak. Sehingga kita sempat bincang-bincang dengan anaknya juga dengan gurunya. Memang saya melihat langsung, coba dibuka ya, ditanya gitu orang yang 2 orang ini, dan seragam. Coba ya halaman sekian, baris yang pertama apa, coba baca. Langsung istilahnya nolong dibaca dengan baik. Coba 3 baris setelah itu baca lagi, dibaca dengan baik. Kemudian halaman sekian baca lagi dengan lancarnya yang luar biasa. Ya memang ini tentunya keistimewaan dari Allah. Anaknya masih kecil, kira-kira masih SD ya, masih SD. Bukan, kalau saya kan hafal Qurannya sebenarnya sudah di PTIQ, sudah kuliah. Karena dulu waktu mondok itu memang tahun 70-an 80-an nggak ada pesantren yang khusus, artinya pesantren yang saya masuki gitu tidak ada yang khusus untuk tahfiz. Paling-paling saya dengar di Jawa Tengah, di Kudus ya, Kiai Haji Arwani yang ada santrinya khusus menghafal Quran. Tapi kalau saya pesantrennya lebih cenderung ke kitab atau ilmu nahwu shorof ya, ilmu tata bahasa gitu. Sampai Jurumiyah hafal, sampai Nazom Imriti hafal, Matan Binawal Asas hafal, Nazom Maksud ilmu shorof juga hafal, sampai Alfiyah yang 1000 bait juga hafal. Karena memang pesantrennya lebih cenderung ke masalah nahwu shorof, tata bahasa. Karena untuk menjadi kiai yang beneran itu kitab gundul kan harus dikuasai.
Nah sementara hafalan Al-Quran hanya pribadi aja, kita kira-kira hanya 3 juz lah hafal. Tapi untuk mematangkannya baru di PTIQ Jakarta ya sudah dewasa. Nah sementara yang 2 anak ini masih kecil-kecil, begitu hebatnya hafalan, begitu cerdas. Kalau ditanyakan, ya ini tentunya karunia dari Allah, dan tentu tidak Allah berikan kepada setiap orang. Walaupun anak kiai ya susah lah ingin meniru seperti itu. Dan ini dua-duanya kok jadi kayak kembar padahal beda, dan anaknya anak yatim lagi. Artinya kalau satu orang gitu ya ditanya langsung bisa, ini kedua-duanya itu pas gitu ya. Jadi bareng, ilmunya itu kayak sejajar aja. Ini yang kagum. Nah, kemudian cara menghafal yang efektif bagaimana? Saya di buku yang judulnya Umat Bertanya Menjawab sudah artinya mengemukakan. Di antaranya harus ikhlas ketika menghafalnya. Terus yang kedua harus punya musyrif. Musyrif itu artinya pembimbing, instruktur ketika menghafal. Jadi tidak otodidak menghafal sendiri, tapi harus ada yang menyimak. Ada setoran kita kepada guru siapa. Ya, ada partner juga, teman. Kemudian yang ketiganya kita harus kitab suci Al-Qur'annya tidak boleh pindah-pindah, tidak boleh berubah-ubah, harus itu aja. Dan Al-Qur'annya yang harus istilahnya Quran pojok, yang ada bunderan-bunderan di akhir halaman. Ditambah lagi harus banyak murojaah. Murojaah itu artinya mengulang-ulang hafalan yang jangan dibiarkan, itu akan lupa. Rasulullah sendiri telah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim itu. Beliau bersabda, "Innama masalu sahibil Qur'an kamasalil ibil mu'allaqah in ahada 'alaiha ansakaha wa in atlaqaha zahabat." Artinya kata Rasulullah, perumpamaan orang yang hafal Quran itu seperti binatang yang biasa diikat. Kalau binatang unta yang biasa diikat, kalau misalnya terus diikat, dia tidak akan lari kemana-mana karena kan diikat dengan kuat. Tapi kalau misalnya kita punya binatang nggak mau hilang tapi nggak diikat, itu biasanya akan pergi tanpa permisi lah. Hafalan Al-Quran juga kalau kita sudah hafal, Yasin sudah lancar, Waqiah sudah lancar, Tabarok sudah hafal, Juz Amma sudah lancar dari kecil. Tapi kalau misalnya sebulan, apalagi setahun tidak dibaca-baca lagi, itu biasanya ada aja yang lupa, nyambung ayatnya lupa lah. Yasin juga lupa lagi, udah 3 tahun nggak diulang-ulang, ya. Hanya didengar-dengar aja tapi nggak dilihat lagi, biasanya lupa lagi. Nah caranya supaya nggak lupa, ya diikat, yaitu dengan cara muroja, diulang lagi, lupa diulang lagi, lupa diulang, insya Allah menjadi lengket. Orang kadang-kadang berkata karena surah Al-Mudaththir karena terlalu pendek-pendek menjadi sulit, tapi bagi saya karena mungkin suka diulang-ulang, jadi alhamdulillah lancar aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idza nukira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir dzarni wa man khalaqtu wahida, dan seterusnya akan lancar seperti kita baca Fatihah aja. Kenapa Fatihah ini lancar? Jawabannya karena tanpa disadari kita ngulang-ulang tidak kurang 17 kali dalam sehari semalam. Itu juga yang pokoknya. Ya, karena 17 rakaat dalam sehari semalam, setiap rakaat baca Fatihah. Belum lagi qobliyah ba'diyah. Karena diulang-ulang terus setiap hari, akhirnya menjadi lancar. Nah, ke surah yang lain juga, kalau Bapak Ibu seperti ngulang-ulang ke Al-Fatihah 17 kali diulang terus, ya insya Allah akan lengket. Itu ya sebagai ya kias atau analognya. Kemudian yang kedua mengenai masalah sholat isyraq. Pertanyaannya kan, apakah antara syuruk dengan sholat isyraq ini ada jedah atau tidak? Artinya langsung aja. Ya, jawabannya Saifuddin, ini ada jedah.
ya, tidak langsung, akan tapi ada jedah. Sebagai informasi bahwa saya sedang menulis insya Allah judulnya ya kupas tuntas lah, tuntunan sholat isyraq, dimana dalam tulisan itu sudah dirancangkan tidak kurang 10 permasalahan berkenaan dengan sholat isyraq. Misalnya pengertian sholat isyraq itu bagaimana, dalil disyariatkannya sholat isyraq ini, fadilah keutamaan sholat isyraq itu apa, niat sholat isyraq itu bagaimana, surat yang dibaca ketika sholat isyraq itu bagaimana, doa setelah sholat isyraq itu ada tuntunan enggak, bagaimana doa, ya, termasuk waktunya sholat isyraq itu yang tepatnya kapan, itu dibahas sampai tidak kurang 10 permasalahan yang sedang ditulis. Nah, dengan kitab-kitab tentunya rujukan yang cukup banyak, ya. Nah, kalau ditanya tadi masalah jedah tadi, memang di dalam kitab yang saya baca itu biqadri rumhin, sekitar 1 tombak tingginya matahari setelah syuruk. Kan ketika syuruk itu bimana tulu, yakni ketika matahari terbit, ini dimakruhkan kita sholat. Nah, maka ada jedah dulu kira-kira 1 tombak. 1 tombak ini matahari dari bumi naik ke langitnya itu kira-kira 1 tombak, itu barulah disyariatkan yang namanya sholat isyraq, ya. Tidak begitu syuruk langsung, tapi hendaknya ada jedah dulu. Karena di dalam hadisnya juga kan ada man sholla al-fajr fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asyams summa sholla raka'atain kana ka'ajri hajjatin wa umratin tamat. Jadi di situ ada kata-kata summa sholla raka'atain, kemudian. Nah, kata-kata summa ini beda dengan fa. Kalau misalnya fa sholat lalu sholat, itu digunakan sebutnya fa litartib. Tapi kalau summa, ya, kalau fa litartib ittisal, kalau summa itu adalah litartib infisal, ada terpisah, ada jeda. Di dalam Alfiyah dikatakan wal fa'u litartibi fittisali wa summa litartibi finfisali. Jadi kalau summa tertib berurutan tapi infisal, jadi terpisah pada jeda. Tapi kalau fa, misalnya dalam bahasa Arab jaa zaidun fa amrun, telah datang Zaid lalu si Amar. Nah, Amar datangnya itu langsung setelah Zaid, langsung segera. Tapi kalau bahasa Arab misalnya jaa zaidun summa amrun, telah datang Zaid kemudian si Amar datang. Nah, menggunakan kalau summa, datang itu agak lambat. Beda dengan fa amrun, ya. Itu dalam istilahnya penempatan kaitan dengan tata bahasa Arab. Dan dalam hadis tadi summa sholat kemudian sholat, berarti sholatnya itu ada jedah dulu, jangan langsung syuruk langsung sholat, tapi kira-kira diperkirakan ya 10 menit lah, atau sekitar 1 tombak. Itu sedang saya tulis, ya, karena terus terang aja masalah sholat isyraq ini jarang di kitab-kitab bahasa Arab juga, sehingga untuk meneliti ini ya perlu penelitian lebih dalam lagi. Beda dengan kita membahas sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat witir, yaitu banyak dibahas di buku-buku keagamaan. Hampir semua kitab fikih ada membahas. Tapi kalau sholat isyraq itu jarang sekali di dalam kitab-kitab dibahas. Maka insya Allah, ya, karena ada usulan juga termasuk dari Pak Ki Abdul Syukur, ya, ketika di Mekah itu karena masih banyak yang bertanya-tanya, minta supaya disisihkan waktu untuk membahas. Insya Allah mudah-mudahan segera selesai.
Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, anak pernah coba di satu masjid, kira-kira waktunya baru 10 menit gitu dari waktu sholat. Katanya, belum waktu 15 menit. Ya, itu 10 menit sudah cukup ya untuk melakukan itu. Ya, itu tidak harus sampai 15 menit seperti itu. Menurut saya cukup udah masuk lah. Baik Bapak Ibu yang terhormat, kita akhiri dengan doa Allahumma arhamni bil Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Insyaallah kita ketemu lagi dalam keadaan sehat wal afiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.